Ya. Nah, materi hari ini adalah resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik. Ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada kalian itu supaya kalian memahami bagaimana penyelesaian konflik yang ada di sekitar rumah kalian. Ya. Karena susah ya kalau misalnya ada hal atau sesuatu masalah yang ada di lingkungan kalian mencoba untuk menyelesaikan sendiri, ya kalian bakal disebut ya nyawana maneh malah ini kamu bisa orang tua lagi ribut gitu udah berapa apa yang sudah gitu ya kayak di sinetron gitu kan tiba-tiba anaknya padahal cuma disitu dikit lebay gitu ya malah jatuh guling-gulingan sampai 100 kali ya. Nah kayak gitu kan sebenarnya bukan di sinetron saja tapi di lingkungan kalian juga terjadi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini silakan kalian untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Aris saja, Aris, mungkin Aris. Oke, terima kasih Aris sudah memimpin doa untuk hari ini. Bapak akan absen dulu ya. Nanti bakal dilaporkan ke wali kelasnya. Haji Sudrajat, benar ya? Benar. Sudrajat. Alia Nur. Alia. Oke. Terus Aris Munandar. D. Terus Artian ya. Sekarang kita mulai di materi aja, langsung materi ya. Sebelumnya kalian udah tahu yang namanya konflik itu apa? Emang konflik itu permasalahan? Kata siapa? Emang setiap konflik itu pasti ada masalah. Nah, konflik disebabkan dari apa? Masalah disebabkan dari bolak-balik itu. Konflik itu adalah rentetan dari sebuah masalah. Ya. Masalah ini banyak sekali penyebabnya. Cik, contohnya mau KDRT itu berawal dari apa? Dari miskomunikasi, berarti inti permasalahannya itu dari interaksi sosial. Itu pelajaran kelas 10. Nah jadi memang sosiologi ini dirancang untuk berproses pengetahuan ya. Jadi kalian tidak sembarangan untuk eksekusi buat makalan itu sebenarnya itu tidak ada proses di dalam diri kalian ya. Makanya gunakan kesempatan untuk bertemu untuk berdiskusi di kelas, baik itu dengan guru ya, baik itu dengan siswa sendiri, karena kalau misalnya ada miskomunikasi bakal terjadi yang namanya Jadi hari ini kita akan membahas tentang resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik ya. Nah, tadi kalau Bapak sudah membicarakan tujuan pembelajaran di awal ya sebelum Bapak absen. Nah, siswa dapat mengetahui dan mempraktekkan cara resolusi konflik dengan berbagai macam dan bentuk dan upaya penyelesaian konflik itu tersendiri. Ya nanti kalian kan bakal ada prakteknya. Ya nanti kalian berusaha menjadi detektif, atau mudah-mudahan di sini ada yang jadi detektif, ya pembunuh bayaran. Terus siswa dapat mengetahui cara penyelesaian masalah dengan berbagai cara. Nah nanti di upaya penyelesaian masalah itu ada 7 cara. Yang ketiga adalah kemampuan emosi, ya kemampuan untuk mengolah emosi. Nah jangan kayak gini, misalnya pukul saat ini siapa lagi namanya?
Nurul sama si Aris gitu misalnya. Nurul sama si Aris lagi berkonflik, ya. Tiba-tiba si Pupu ke cik atau ternyata ulah konflik wae tuh kurang menjadi kaganggu. Jangan kayak gitu, ya. Jadi harus menahan emosi. Apalagi yang sedang berkonflik itu harus menahan emosi, ya. Nah, kalau kata hadis itu misalnya kalau lagi emosi atau lagi marah, itu yang pertama harus dilakukan itu adalah duduk. Ya, ketika duduk tidak tenang, silakan kalian berbaring. Ya, ketika berbaring tidak tenang juga, silakan kalian berwudu. Ya, menurut hadis. Ya. Nah, itu sahih hadisnya ya. Nah, terus yang keempat adalah kemampuan komunikasi, kemampuan mendengar, memahami dan berbicara. Nah, di sini ada upaya penyelesaian konflik, ada 7 kata Bapak juga ya. Yang pertama itu mediasi, tadi yang diceritakan Bapak itu mediasi, terus konsiliasi, ada negosiasi, ya. Pokoknya asi-asi semuanya, ya. Nah, konsiliasi, kalau mediasi tahu ya? Tahu ya? Yang tadi Bapak ceritakan itu mediasi. Jadi ada konflik, ada satu pihak ketiga dan pihak ketiganya tidak berpihak kemanapun, ya, dan tidak juga mengambil keputusan untuk penyelesaian konflik. Ya. Tetap dua yang berkonflik itu yang memutuskan permasalahan. Nah, yang kedua itu konsiliasi, usaha untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu. Misalnya, kayak gimana? Nah, ya, ada juga namanya lembaga hukum, itu beda lagi namanya. Ya, kalau konsiliasi itu istilahnya ketika ada konflik antara cewek dengan cowok di sekolah, nah kepala sekolah menunjuk BK untuk menyelesaikan masalah. Biasanya ada satu quotes dari Bapak yang mudah-mudahan bisa memotivasi kalian. Masa depan yang cerah selalu tergantung kepada masa lalu yang dilupakan. Tetapi masa lalu yang indah tak mudah untuk dilepas. Ini ada hubungannya dengan upaya penyelesaian konflik. Masa lalu yang indah tak mudah untuk dilupakan. Ya, maksudnya masa lalu yang indah itu belum tentu itu positif, belum tentu itu negatif. Ada yang misalnya dapat cowok gitu ya, atau dapat cewek yang sering selingkuh, itu jadi kenangan indah nggak buat kalian? Enggak kan? Tapi selalu diingat di masa depannya. Jangan lagi kalian mendapatkan cowok atau cewek yang seperti itulah. Nah, ada satu video buat kalian, silakan kalian dengarkan dulu ya, atau perhatikan. Ya, padahal udah jadi tersangka, tapi yang bunga namanya benar ya. Nah, jadi Rizky Bilar ini melakukan kekerasan terhadap Lesti. Terhadap Lesti ini merupakan karakter dari Rizky Bilar yang gampang leungeun menurut Bapak. Ya, karena kalau misalnya Lesti atau Bapak ya, Bapak nikah dengan Lesti gitu. Bapak pada mual, ngabuk mual awak, enggak semua nurut Mas Lesti. Yang kesemangana rumah boga, mobil boga, minta duit dibere. So, enak tuh. Enak cuman ya sebagai lelaki itu adalah gengsi, malu ya. Walaupun 10.000 seorang suami itu harus menafkahi istrinya walaupun 10.000. Tapi kalau misalnya pendapatan istri lebih besar daripada laki-lakinya gimana? Enak tuh.
pemicu permasalahannya. Di samping Rizky Bilar itu kelihatan dari raut wajahnya, karakternya itu keras orangnya, ya, nafsuan atau emosian, ya, terlihat. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok, ya, duduk berkelompok. Nah, kalian bakal membereskan sebuah masalah. Dan di sini masalahnya ada dua, ya, ada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dan kedua itu adalah kasusnya Sambo. Bapak sok pahili gitunya antara Sambo dengan Sampe. Jadi sok padahal jauh gitu. Ya, gitu ya. Nah, nanti kalian mengisi langkah-langkah penelitiannya di lembar kerja peserta didik, ya, di sini, ya, supaya nanti kalian tidak kebingungan apa yang harus dikerjakan. Ya, terus ini artikelnya untuk membantu kalian menemukan bukti-bukti dan informasi mengenai kasus yang kalian teliti, ya. Iya, adjudikasi. Adjudikasi itu terhadap penyelesaian waktu hukum pengadilan. Waktunya udah habis. Selesai semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang dugaan KDRT Rizky Kejora disaksikan ART dan karyawan mereka. Solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang tersebut menurut kelompok kami. Seharusnya Rizky Kejora tidak mencabut kembali gugatan yang dia berikan terhadap Bilar karena dia melanggar pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 2004 tentang penghapusan KDRT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah presentasi. Sudah bagus ya, kalian berarti sudah bisa ke tahapan analisis ya, karena kenapa ketika solusi yang diberikan oleh kelompok kalian itu solusinya itu nyambung gitu ya, dari permasalahan sampai ke solusi itu nyambung. Nah, kadang misalnya kayak gini ya, Pak, kalau misalnya kayak gimana sih Pak urutan penyelesaian masalah yang benar itu harus ada prosesnya. Ya, misalnya prosesnya tentang KDRT, berarti hukumannya itu kalau tidak mediasi atau enggak adjudikasi. Tapi misalnya kalau kasusnya kayak Ferdi Sambo, misalnya harus mediasi itu udah nggak bisa, ya, karena sudah membunuh yang namanya Brigadir J, ya, terus ada pembunuhannya juga berencana, ya, itu hukumannya paling tinggi itu adalah hukuman mati biasanya, ya, dan itu tidak bisa melakukan upaya penyelesaian masalah yang lainnya kayak mediasi dan lain-lain, nggak bisa, ya. Kalau kalian sudah bisa menentukan seperti itu, berarti kalian sudah paham, ya. Nah, karena kalian sudah paham, Bapak anggap pertanyaan yang ada di LKPD itu adalah evaluasi hari ini, ya. Jadi kalian tidak usah melakukan pengisian soal untuk mengevaluasi sejauh mana kalian mendapatkan materi dari upaya penyelesaian masalah. Jadi terima kasih telah hadir dalam pelajaran sosiologi hari ini. Mohon maaf apabila Bapak banyak sekali kesalahan atau ada kata-kata yang menyinggung kalian. Ya, sekali lagi terima kasih. Untuk minggu depan, ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan semangat baru,
ya dari pembelajaran hari ini. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.